Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azril Ahdi dengan NIM 2518036. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir saya, yaitu Sistem Informasi Kehilangan dan Penemuan Barang, atau yang saya beri nama Lost and Found Campus. Kehilangan barang di kampus seperti dompet, kartu identitas, atau gadget adalah hal yang sering dialami mahasiswa. Namun, sayangnya informasi barang temuan biasanya hanya tersebar lewat grup chat atau media sosial yang mungkin kurang efektif. Hingga saat ini belum ada sistem terpusat yang mengelola laporan barang hilang dan ditemukan secara resmi. Akibatnya banyak barang tidak kembali ke pemiliknya dan menimbulkan kerugian bagi Civitas Akademika. Tujuan dari aplikasi ini adalah membangun platform digital terpusat untuk pelaporan barang hilang dan ditemukan di lingkungan kampus, sehingga informasi dapat dikelola secara resmi, terorganisir, dan mudah diakses. Manfaat pertama dari sistem ini yaitu mempercepat pengembalian barang melalui fitur pencarian berdasarkan kategori, lokasi, dan status. Lalu, manfaat kedua, sistem ini mendorong budaya peduli dan saling membantu di kampus, dan menciptakan lingkungan yang jujur dan bertanggung jawab. Untuk ruang lingkup pertama, pengguna utama sistem ini adalah mahasiswa dan Civitas Akademika kampus. Kedua, tersedia fitur lapor hilang untuk melaporkan barang yang hilang beserta deskripsi dan lokasi kejadian. Ketiga, ada fitur lapor bagi pengguna yang menemukan barang kampus. Keempat, fitur pencarian barang berdasarkan kategori, lokasi, dan status. Kelima, sistem ini berfungsi sebagai media, informasi, dan penghubung antara pelapor dan pemilik barang. Dan keenam, sebagai batasan, pengembalian barang dilakukan langsung via kontak pelapor. Sistem tidak menyediakan layanan pengantaran. Lalu, teknologi yang digunakan adalah untuk front-end, saya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun antarmuka yang interaktif dan responsif. Dan untuk back-end-nya, saya menggunakan PHP native sebagai server-side dengan konsep MVC atau juga yang disebut model view dan controller untuk mengelola logika aplikasi dan autentikasi. Kemudian, untuk database saya menggunakan MySQL untuk menyimpan data laporan dan pengguna serta font Awesome dan Google Fonts untuk tampilan yang rapi dan konsisten. Di slide ini saya akan memberikan struktur database yang digunakan pada sistem Lost and Found saya. Sistem Lost and Found Campus ini terdiri dari 5 tabel utama, yaitu items, categories, comments, admin, dan FAQ. Dari keempat tabel ini, tabel items adalah tabel yang paling utama, karena tabel ini menyimpan semua data inti laporan barang hilang maupun barang ditemukan. Jadi, setiap kali pengguna membuat laporan nih, data seperti jenis laporan, judul barang, kategori, deskripsi, lokasi kejadian, tanggal kejadian, kontak pelapor, foto, dan status laporan akan disimpan di tabel ini. Karena seluruh proses utama sistem berpusat pada laporan barang, maka tabel items bisa dibilang sebagai pusat dari database. Di sebelah kanan ini ada tabel kategoris. Tabel ini fungsinya untuk menyimpan kategori barang, misalnya elektronik, dokumen, aksesoris, dan sebagainya. Tujuannya dibuat tabel kategori ini adalah supaya data pada tabel items lebih rapih dan mudah dikelompokkan. Jadi, misalnya nih, saat ada laporan barang sistem tidak hanya menyimpan nama barangnya aja, tapi juga menyimpan barang itu masuk ke kategori apa. Relasi antara kategoris dan items ada pada file kategori ID di tabel items. File ini mengarah ke ID pada tabel kategoris. Artinya, satu kategori bisa dipakai oleh banyak item. Misalnya, kategori elektronik bisa berisi laptop, HP, charger, dan sebagainya. Tetapi, satu item hanya punya kategori.
Nah, jadi relasi tabel ini adalah one to many dari kategoris ke items. Nah, lanjut ke sebelah kirinya ada tabel komen. Tabel ini digunakan untuk menyimpan komentar atau tanggapan dari pengguna maupun admin. Misalnya, kalau ada pengguna yang ingin menanyakan detail barang atau admin ingin membalas, nah maka datanya akan masuk ke tabel ini nih. Di dalamnya ada nama pengirim, isi komentarnya, penanda apakah komentar berasal dari admin atau bukan, serta waktu komentar ini dibuat. Nah, yang menarik nih di tabel comments adalah adanya field parents ID. Field ini dipakai untuk fitur balasan komentar. Jadi kalau ada komentar utama lalu dibalas, balasannya itu tetap disimpan di tabel comments. Tapi dihubungkan ke komentar induknya melalui parents ID. Karena tabel komentar terhubung ke tabelnya sendiri. Maka relasi ini disebut self relationship atau relasi ke tabel yang sama. Nah, lalu ada tabel admins. Di sistem saya ini saya menggunakan metode multi user. Jadi di mana ada dashboard admin yang dimana untuk mengelola sebuah sistem loss and found ini. Nah, di sini tabel admin ini berfungsi untuk menyimpan data akun admin yang mengelola sistem. Isinya tuh seperti username, password hash, nama admin, dan waktu akun dibuat. Tabel ini dipakai saat proses login ke dashboard. Lalu setelah login admin, bisa mengelola data barang kategori, komentar, maupun FAQ. Nah, tabel yang terakhir nih adalah tabel FAQ. Nah, tabel ini tuh digunakan untuk menyimpan pertanyaan umum dan jawabannya. Jadi, misalnya nih, ada user yang mau tahu cara sistem ini bekerja tuh gimana gitu. Nah, tabel ini berfungsi sebagai bantuan bagi pengguna, misalnya berisi penjelasan cara melaporkan barang hilang, cara menghubungi pemilik barang, atau informasi lain terkait penggunaan sistem. Jadi seperti kayak guidebook istilahnya. Nah, jadi kalau disimpulkan, table items adalah tabel inti karena menyimpan seluruh laporan barang. Lalu tabel kategoris membantu mengelompokkan barang. Tabel comments dipakai untuk interaksi atau diskusi. Nah, tabel admin untuk pengelolaan sistem oleh admin, dan tabel FAQ untuk menyediakan informasi bantuan. Untuk relasinya sendiri, ada dua relasi utama pada database ini. Yang pertama adalah relasi antara kategoris dan items, yaitu satu kategori dapat memiliki banyak item, sedangkan satu item hanya memiliki satu kategori. Yang kedua adalah relasi pada tabel comments. Relasi pada tabel comments itu sendiri melalui parents ID nih, yang berfungsi untuk membentuk balasan komentar. Nah, jadi secara keseluruhan database ini dirancang supaya data laporan barang hilang dan ditemukan bisa tersimpan dengan rapi, terstruktur, dan mudah dikelola oleh sistem maupun admin. Nah, sebelum masuk ke tahap implementasi atau proses coding, saya terlebih dahulu membuat rancangan antarmuka menggunakan Figma. Nah, tujuan dari pembuatan desain ini adalah mempermudah proses pengembangan aplikasi, menentukan tata letak setiap halaman, serta memastikan alur penggunaan aplikasi sudah sesuai dengan kebutuhan user sebelum diimplementasikan ke dalam bentuk website. Dengan adanya desain ini, proses pengembangan menjadi lebih terarah, karena saya sudah memiliki gambaran mengenai tampilan dan fitur yang akan dibuat. Nah, halaman pertama ini adalah homepage. Halaman ini merupakan halaman utama yang pertama kali dilihat oleh pengguna ketika membuka aplikasi Lost and Found Campus. Nah, pada bagian atas terdapat navigasi bar
yang berisi menu utama sehingga pengguna dapat berpindah ke setiap fitur dengan mudah. Selanjutnya terdapat bagian hero yang berisi judul aplikasi, deskripsi singkat, serta kolom pencarian untuk membantu pengguna mencari barang hilang maupun barang ditemukan secara lebih cepat. Nah, di bawahnya saya menampilkan daftar barang terbaru agar pengguna dapat langsung melihat laporan yang dipublikasikan tanpa harus pencarian terlebih dahulu. Kemudian tersedia daftar barang hilang terbaru. Lalu ada form pelaporan barang hilang maupun barang ditemukan sehingga pengguna dapat langsung membuat laporan melalui halaman utama. Pada bagian bawahnya terdapat juga forum komunitas dan frequently asked questions atau FAQ sebagai media komunikasi antar pengguna serta memberikan informasi penggunaan aplikasi. Nah, selanjutnya adalah halaman login adminnya. Halaman ini dirancang dengan tampilan yang sederhana agar admin dapat fokus pada proses autentikasi. Pada halaman ini terdapat form username dan password yang digunakan untuk memverifikasi akun administrator sebelum dapat mengakses dashboard. Desain dibuat minimalis agar mudah digunakan dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Lalu di bawahnya ada dashboard adminnya. Halaman ini digunakan sebagai pusat pengelolaan seluruh data pada aplikasi. Pada bagian atas dashboard, saya menampilkan kartu atau card statistik yang berfungsi untuk memberikan informasi singkat mengenai jumlah laporan barang hilang, barang ditemukan, atau barang yang sudah dikembalikan. Lalu di bawahnya terdapat tabel manajemen laporan yang digunakan untuk melihat seluruh data laporan dari halaman ini. Dan admin dapat melakukan berbagai tindakan seperti melihat detail laporan, mengubah status barang menjadi sudah dikembalikan, maupun menghapus laporan yang tidak valid. Dengan demikian, seluruh proses pengelolaan data dapat dilakukan melalui satu halaman dashboard. Nah, jadi itu adalah prototipe atau desain menggunakan Figma sebelum diimplementasikan berbentuk website. Nah, saya memilih menggunakan Figma karena aplikasi ini memudahkan proses perancangan interface sebelum masuk ke tahap coding. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa desain Figma ini berfungsi sebagai istilahnya blueprint atau rancangan awal website sebelum proses implementasi dilakukan. Nah, melalui perancangan ini saya dapat menentukan struktur halaman, tata letak komponen, serta alur user terlebih dahulu sehingga proses pengembangan aplikasi menjadi lebih terarah dan menghasilkan interface yang konsisten. Baik, sekarang kita lanjutkan ke bagian demo. Pada bagian demo ini pertama saya akan membuka halaman utama dari sistem web Lost Headphone Campus ini. Halaman ini menjadi tampilan awal yang langsung dilihat pengguna ketika mengakses sistem. Nah, di sini pengguna bisa langsung memahami tujuan aplikasi, yaitu sebagai media untuk melaporkan dan mencari barang hilang maupun barang ditemukan di lingkungan kampus. Nah, pada halaman ini juga tersedia menu navigasi atau navbar untuk menavigasi ke beberapa bagian penting seperti tentang daftar barang, lalu ke form lapor barang. Jadi dari halaman pertama saja pengguna bisa langsung mengakses fitur-fitur utama tanpa harus login dulu. Nah, selanjutnya di sini terdapat section tentang yang menampilkan tentang sistem website ini. Lalu di sebelah kanan terdapat card
count barang-barang yang sudah ditemukan atau barang yang hilang atau sudah yang dikembalikan. Selanjutnya, pada bagian ini, sistem membagi data laporan ke dalam beberapa bagian, yaitu barang hilang, barang ditemukan, dan sudah dikembalikan. Tujuannya supaya informasi yang diberikan itu bisa lebih rapih dan pengguna itu bisa langsung fokus ke jenis laporan yang ingin dilihat. Kalau misalnya ada pengguna atau user lagi sedang kehilangan barang, dia itu bisa langsung melihat ke tab barang hilang. Nah, kalau misalnya ada pengguna yang menemukan barang, maka datanya itu akan ditampilkan di sini. Sedangkan barang yang statusnya sudah selesai atau sudah kembali ke pemiliknya akan masuk ke bagian barang sudah dikembalikan. Nah, dari sini itu pengguna bisa melihat ringkasan laporan terbaru tanpa harus melakukan pencarian manual satu per satu. Nah, berikutnya saya akan membuka salah satu data barang. Misalnya dompet ini, karena yang ada cuma dompet ini. Nanti kita akan coba menambahkan sebuah data baru. Nah, coba kita klik. Nah, di sini website akan menampilkan modal pop-up yang menampilkan detail laporan secara lebih lengkap. Di bagian ini, pengguna bisa melihat informasi kategori, lokasi, tanggal, kontak, telepon, dan deskripsi barang laporan. Nah, fitur detail ini penting karena daftar barang di halaman utama itu hanya menampilkan card dengan informasi singkat yang ini. Sedangkan melalui modal ini, pengguna itu bisa memastikan apakah barang tersebut sesuai dengan barang yang sedang dicari atau justru barang yang pernah ditemukan. Nah, nanti ketika ada yang sudah menemukan barang, maka bisa langsung mengklik nomor admin yang ada di sini. Selanjutnya, kita masuk ke halaman pencarian. Nah, halaman ini dibuat supaya pengguna bisa mencari laporan dengan lebih cepat dan lebih spesifik. Jadi pengguna itu tidak perlu melihat semua datanya satu persatu, tapi cukup menggunakan kata kunci atau filter yang tersedia. Misalnya di sini saya akan mencari dompet. Nah, ini ditemukan. Misalnya kalau tidak ada data yang masuk di database, contoh misalnya baju. Nah, dia akan menampilkan seperti ini. Ada juga filter kategori untuk mencari data agar bisa lebih terarah. Nah, dengan proses pencarian ini pencarian barang itu bisa menjadi jauh lebih efisien dibanding harus mencari secara manual di daftar laporan. Nah, setelah itu saya akan lanjut mendemokan fitur utamanya, yaitu form laporan barang. Pada form ini, pengguna dapat membuat laporan baru, baik laporan barang hilang maupun laporan barang ditemukan. Form dibuat sesederhana agar mudah digunakan oleh mahasiswa atau warga kampus tanpa proses yang rumit.
Nah, di dalam form ini pengguna diminta mengisi data penting seperti nama barang, kategori barang, tanggal kejadian barang, lalu ada lokasi barang, deskripsi, nama pelapor, nomor WhatsApp, email, dan foto barang. Dan di sini terdapat beberapa field atau kolom yang sifatnya itu require atau wajib diisi. Dan tentunya ini menggunakan JavaScript dengan validasi form sesuai yang sudah diajarkan di kelas. Nah, contohnya di sini saya akan mengisi barang ditemukan. Nah, setelah laporan dikirim nanti akan muncul pop-up seperti ini. Nah, saya kembali ke daftar barang atau ke halaman pencarian untuk memastikan datanya itu benar-benar masuk ke sistem. Nah, di sini bisa dilihat bahwa laporan yang tadi dibuat sudah disimpan dan muncul di daftar barang. Bagian ini penting untuk menunjukkan bahwa alur sistem ini tuh berjalan dengan baik, mulai dari input, proses validasi, penyimpanan ke database, sampai akhirnya data ini tuh tampil kembali di halaman website ini. Nah, lanjut ke bawahnya. Nah, selain fitur pelaporan, sistem ini juga menyediakan seperti forum komunitas kayak ini. Forum ini berfungsi sebagai tempat interaksi antar pengguna. Misalnya untuk memberikan informasi tambahan terkait barang tertentu. Jadi untuk menanyakan detail barang atau untuk memberi kabar jika ada yang pernah melihat barang yang sedang dicari. Nah, di sini tuh user atau pengguna dapat menuliskan nama dan isi komentarnya. Lalu komentar tersebut akan tampil di halaman forum dan komentar itu juga bisa dibalas sehingga bentuknya menjadi diskusi singkat. Dengan adanya forum ini, sistem tidak hanya menjadi tempat menyimpan laporan, tetapi juga menjadi media komunikasi pendukung dalam proses pencarian barang. Berikutnya, saya akan tunjukkan bagian, misalnya di sini saya contohkan nah, ini langsung tampil di section forum komunitas. Oke, berikutnya saya tunjukkan bagian FAQ atau pertanyaan yang sering diajukan. Fitur ini dibuat untuk membantu pengguna memahami cara kerja sistem. Jadi tanpa harus selalu bertanya langsung ke admin. Misalnya di bagian ini pengguna bisa melihat informasi seperti cara membuat laporan, cara menghubungi pemilik barang, atau langkah yang harus dilakukan jika menemukan barang milik orang lain. Jadi FAQ ini berfungsi sebagai pusat informasi agar penggunaan sistem menjadi lebih mudah dipahami. Nah, setelah selesai mendemokan fitur dari sisi pengguna umum, nah berikutnya itu saya akan masuk ke bagian admin. Untuk mengakses panel admin, kita menginputkan
kata kunci pada search box ini. Saya menamai kata kuncinya itu yaitu pane. Nah, di sini langsung menuju ke halaman login.php. Tujuan login ini adalah untuk membatasi akses karena fitur admin ini berisi pengelolaan data penting seperti laporan barang, komentar forum, FAQ, dan akun admin. Jadi tidak semua pengguna bisa masuk ke bagian ini. Nah, di sini kita langsung saja menginputkan data username admin dan password admin yang sudah ada. Nah, setelah login berhasil, sistem itu akan mengarahkan admin ke dashboard admin ini. Nah, dashboard ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan sistem. Di dalamnya, admin dapat melihat ringkasan jumlah laporan, jumlah barang hilang, jumlah barang ditemukan, dan jumlah barang yang sudah dikembalikan. Selain itu, dashboard ini admin juga bisa masuk ke menu pengelolaan laporan, terus ada forum komunitas, FAQ, dan manajemen admin. Nah, berikutnya saya akan menunjukkan pengelolaan barang dari sisi admin. Pada bagian ini, admin itu bisa melihat semua laporan yang masuk dari pengguna. Admin dapat membuka detail laporan. Membuka detail laporan seperti ini akan muncul pop-up modal untuk memeriksa informasi barang secara lebih lengkap. Nah, nanti misalnya nih, jika barang sudah berhasil dikembalikan kepada pemiliknya, maka admin ini bisa mengubah status laporan menjadi sudah dikembalikan. Salah di sini contoh saya tandai kembali. Nah, di sini muncul tanda data berhasil dikembalikan. Nah, konsep ini juga dinamai sebagai CRUD yang berarti create, update, dan delete. Nah, dengan begitu data tidak lagi tampil sebagai laporan aktif, tetapi berpindah ke bagian sudah dikembalikan ini. Nah, selain itu, jika ada laporan yang tidak valid atau duplikat atau tidak sesuai, admin juga bisa menghapus laporan tersebut. Jadi pada bagian ini admin berperan untuk menjaga agar data yang tampil di sistem itu tetap valid dan rapi. Saya contoh di sini saya hapus. Nah, di sini berhasil dihapus. Selanjutnya, saya akan membuka bagian forum komunitas dari sisi admin. Pada halaman ini, admin dapat melihat komentar yang dikirim oleh pengguna. Misalnya tadi saya komentar dari sisi pengguna, "Hai admin." Nah, jika diperlukan, admin itu bisa memberikan balasan. Contoh, nah, sini admin sudah membalas. Dan admin juga bisa menghapus komentar yang tidak relevan, spam, atau tidak sesuai dengan tujuan forum. Misalnya di sini saya hapus. Nah, di sini berhasil dihapus ya. Jadi peran admin di sini adalah menjaga forum itu tuh tetap fokus pada informasi yang berkaitan dengan barang hilang atau barang ditemukan. Nah, berikutnya kita langsung masuk aja ke manajemen FAQ ini. Di sini admin dapat menambahkan pertanyaan dan jawaban baru yang nantinya akan tampil di halaman utama aplikasi. Nah, nanti jika ada informasi yang telah diperbarui, admin itu juga bisa menghapus atau mengganti FAQ yang sudah ada. Misalnya di sini sudah ada informasi yang sudah ditambahkan oleh admin. Fitur ini penting karena membuat informasi bantuan di sistem itu bisa dikelola
langsung dari dashboard tanpa harus mengubah kode program secara manual atau hardcore. Salah contoh di sini saya hapus. Dan coba saya akan menambahkan Nah, di sini sudah masuk ya data yang sudah barusan kita isi. Nah, di bagian terakhir kita masuk ke manajemen admin. Nah, bagian terakhir yang saya tunjukkan ini adalah untuk memanajemen akun admin. Pada menu ini, admin itu dapat menambahkan akun admin baru jika sistemnya nanti dikelola oleh lebih dari satu orang. Nah, selain itu tuh admin juga bisa melihat daftar akun admin yang sebelumnya sudah terdaftar. Nah, fitur ini berguna tuh agar pengolahan sistem itu tidak bergantung pada satu akun saja, dan dari sisi keamanan juga lebih baik karena setiap admin bisa memiliki akun masing-masing. Nah, jadi dari hasil demo ini, dapat dilihat bahwa sistem Lost and Found kampus ini memiliki dua sisi utama. Dari sisi pengguna umum, sistemnya yang menyediakan fitur untuk melihat daftar barang, mencari barang, membuat laporan, berdiskusi melalui forum, dan membaca FAQ. Sedangkan dari sisi admin, sistemnya itu menyediakan fitur untuk login, melihat dashboard, mengolah laporan, dan menandai barang yang sudah dikembalikan. Nah, dengan alur-alur tersebut, sistem ini diharapkan dapat membantu proses pelaporan dan pencarian barang hilang di kampus menjadi lebih terpusat dan lebih mudah dikelola. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur folder dan file pada project Lost and Found Campus yang saya buat. Sebelum masuk ke struktur project, saya ingin menjelaskan dulu bahwa aplikasi ini tuh dibangun menggunakan pure PHP native, tanpa menggunakan framework seperti Laravel, CodeIgniter, Bootstrap, Tailwind CSS, atau yang lainnya. Nah, meskipun demikian, saya itu tetap menerapkan konsep MVC atau model view dan controller, serta membuat sistem routing itu secara manual agar struktur kode itu bisa dibilang lebih rapi, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan. Baik, file pertama yang saya ingin jelaskan adalah file .htaccess ini. Nah, file ini merupakan file konfigurasi Apache yang saya gunakan untuk mengatur proses routing pada aplikasi, khususnya pada halaman admin. Pada baris pertama, terdapat sintak rewrite engine on, yang berfungsi untuk mengaktifkan fitur URL rewrite pada Apache. Nah, tanpa sintak ini, seluruh aturan routing yang ada di bawahnya tidak akan dijalankan. Nah, selanjutnya terdapat beberapa rewrite rule. Setiap rewrite rule ini berfungsi untuk mengubah URL yang diakses pengguna menjadi request yang akan diproses oleh index.php. Sebagai contoh, ketika admin membuka admin panel yaitu login.php, request tersebut akan diubah menjadi index.php seperti ini. Kemudian index.php akan membaca parameter tersebut dan meneruskannya ke out controller untuk menjalankan proses login. Begitu juga dengan halaman dashboard, lalu logout, semua request tersebut tetap diproses melalui index.php, sehingga logika
aplikasi tetap terpusat di controller. Pada bagian terakhir terdapat rule untuk panel admin. Dan panel admin, kedua URL tersebut akan otomatis diarahkan ke halaman login admin, sehingga admin tidak perlu mengetik login.php secara manual. Jadi fungsi utama .htaccess pada project ini adalah mengatur routing dan memastikan seluruh request itu diproses melalui satu pintu, yaitu index.php. Nah, lalu setelah request diproses oleh .htaccess, proses berikutnya masuk ke file index.php. File ini merupakan entry point atau titik masuk utama aplikasi. Nah, di dalam file ini itu terdapat sintaks yang bertugas membaca parameter URL yang dikirim dari .htaccess. Kemudian menentukan controller mana yang harus dijalankan sesuai dengan request pengguna. Sebagai contoh, ketika pengguna membuka halaman utama, sistem akan memanggil home controller. Ketika pengguna membuka halaman pencarian, sistem akan memanggil search controller. Saat pengguna mengirim laporan barang, request akan diteruskan ke item controller, sedangkan untuk login maupun dashboard admin akan diproses oleh controller admin yang sesuai. Jadi, fungsi utama index.php adalah sebagai router sederhana atau pusat pengatur request sebelum diteruskan ke controller. Lalu selanjutnya ada folder app yang merupakan inti dari aplikasi. Di dalam folder ini saya membagi project menjadi 3 bagian utama sesuai konsep MVC, yaitu ada models, view, dan controller. Di dalam folder ini saya sudah menerapkan konsep MVC-nya. Nah, tujuannya itu adalah agar logika aplikasi, pengolahan data, dan tampilan itu tidak bercampur dalam satu file sehingga project menjadi lebih terstruktur. Lalu di sini saya jelaskan folder controllers. Folder ini berisi seluruh logika aplikasi. Controller bertugas menerima request dari pengguna, menjalankan proses yang diperlukan, memanggil model jika membutuhkan data, kemudian mengirimkan hasilnya ke view untuk ditampilkan. Di dalam folder ini terdapat beberapa controller seperti home controller, command controller, detail controller, item controller, report controller, dan search controller. Lalu di dalam folder controller juga terdapat subfolder, yaitu untuk bagian admin seperti out controller, dashboard controller, dan FAQ controller. Selanjutnya kita ke folder models. Folder ini berisi seluruh proses pengolahan data pada aplikasi. Semua proses seperti mengambil data, menyimpan data, mengubah data, maupun menghapus data ditempatkan di dalam model sehingga controller hanya mengatur alur aplikasi. Model utama pada project ini adalah item model, karena hampir seluruh file utama menggunakan model ini. Selain itu terdapat kategori model, comment model, FAQ model, dan admin model yang masing-masing mengelola data sesuai fungsinya. Lalu berikutnya ada folder views. Folder ini berisi seluruh tampilan yang dilihat langsung oleh pengguna maupun admin. Misalnya halaman utama, halaman pencarian, detail barang, form laporan, forum komunitas, FAQ, login admin, hingga dashboard admin. View hanya bertugas menampilkan data yang sudah diproses oleh controller. Jadi seluruh logika aplikasi dan pengolahan data tetap berada di controller maupun model. Di dalam folder admin terdapat file dashboard.php, lalu ada login.php untuk tampilan loginnya, lalu ada home, ya ini adalah tampilan homepage utamanya, lalu ada page untuk
mencari atau mensorting barang. Lalu berikutnya ada folder assets. Folder ini digunakan untuk menyimpan seluruh file pendukung seperti CSS, lalu ada image, lalu ada JavaScript, atau file uploads yang diupload oleh pengguna. CSS itu digunakan untuk mengatur tampilan aplikasi, lalu ada JavaScript digunakan untuk menambah interaksi pada halaman ataupun untuk memvalidasi form. Sedangkan folder upload digunakan untuk menyimpan foto barang yang dikirim oleh pengguna. Nah, konsep MVC yang saya gunakan memiliki pembagian tugas yang jelas. Controller bertugas mengatur alur aplikasi model bertugas mengelola data, nah view bertugas menampilkan interface kepada pengguna. Dengan pembagian seperti ini, kode itu bisa dibilang menjadi lebih rapi, mudah di maintenance, dan mungkin lebih mudah dikembangkan jika nanti ingin menambahkan fitur baru. Jika dijelaskan berdasarkan alur kerjanya, proses dimulai ketika pengguna mengakses aplikasi melalui browser. Request pertama diproses oleh .htaccess, kemudian diteruskan ke index.php. Nah, setelah itu index.php menentukan controller yang sesuai. Controller menjalankan logika aplikasi, dan apabila membutuhkan data akan memanggil model. Setelah model mengembalikan data, controller mengirimkannya itu ke view untuk ditampilkan kepada pengguna. Jadi alur aplikasi ini adalah user.htaccess, lalu index.php, lalu controllers, lalu model, lalu controller, lalu ke view. Nah, baik, demikian penjelasan saya mengenai aplikasi Les Earphone Campus. Dengan struktur yang saya susun menggunakan konsep MVC, setiap bagian aplikasi memiliki tanggung jawab yang jelas, sehingga kode menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan mudah lebih dikembangkan. Sekian penjelasan dari saya mengenai aplikasi Les Earphone saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.